Satu lagi hadir di kota Solo, sate dan gulai dengan cita rasa yang lezat. Namanya Sate Rusuk, berlokasi di Jalan Menteri Suparno nomor 19 Manahan, Banjarsari, Solo. Tepatnya di belakang Stadion Manahan, Solo. Sate dan gulai yang empuk menjadi andalan rumah makan ini yang banyak disuka pengunjung. Ada yang unik di sate rusuk, yaitu satenya tidak menggunakan tusuk saat dihidangkan karena sesuai namanya rusuk atau ranganggu tusuk, sehingga penikmat sate tinggal menikmati saja satenya dengan mudah. Selain itu, sate rusuk menawarkan daging yang empuk, potongan daging besar, bumbu yang meresap, serta penyajian yang berbeda. Coba ditawarkan rumah makan Sate Rusuk Solo. Kuliner sate kambing adalah salah satu yang menjadi andalan kota yang terdiri dari 5 kecamatan di kota Solo. Banyak nama penjual sate beken menjadi rujukan para penikmat kuliner. Sate Rusuk mulai buka 13 Juni 2023. Rumah makan tersebut menawarkan aneka olahan sate, gulai, tongseng dan nasi goreng dari daging kambing dan daging sapi. Faktor empuknya daging menjadi hal penting. Oleh karena itu, Sate Rusuk sangat fokus dengan hal ini. Mengenai harga yang terjangkau, Bayu Andi Pamungkas, pengelola resto, berharap semua kalangan bisa menikmati aneka sajian kuliner di rumah makan Sate Rusuk Solo. Pengunjung akan merasa sensasi baru, yaitu makan sate dengan pisang raja. Ini seperti sajian sate Afrika katanya. Rumah makan ini buka mulai pukul 9 pagi sampai jam 9 malam. Tak hanya menawarkan aneka makanan yang lezat, sejumlah minuman juga siap menemani ketika kulineran di tempat ini. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Andi Pamungkas. Saya selaku manajer dan pengurus area Sate Rusuk Solo. Gitu. Ini buka mulai kapan? Kita buka tuh tanggal 13 Juni kemarin, Pak. Nah, kita memfokuskan sebenarnya kalau Sate Rusuk Solo ini itu dengan ciri khasnya itu sate kambing gitu. Tapi dari sate kambing itu kita juga memecahkan, Pak. Kita juga jual sate kambing yang iga dan sate kambing yang sampil. Sampil itu tuh kayak pahanya kambing, Pak, daging nyampur sama tulangnya gitu. Nah, untuk sapi kita ada lidahnya juga, selain daging tok gitu kan, sama iganya juga kita juga ada. Nah, selain sate, kita juga ada kombinasi lain, Pak, supaya tidak bosan. Kita juga ada dari gulai, tongseng dan tengkleng itu, Pak, gitu. Nah, kalau tongseng itu kan kita kan masih pakai kuah juga, cuman bedanya kalau tongseng itu tidak pakai tulang saja, Pak, sebenarnya gitu. Kalau tengkleng kita pakai rusuknya kambing sama rusuknya si sapi, ngono. Mengenai Gitu. harga? Nah, harga itu kita naruh patokin di angka 30.000 sampai dengan 40.000 saja, Pak. Itu sudah Bapak bisa mendapatkan sate rusuk kambing itu. Kita memang nggak mau matokin harga tinggi-tinggi karena ya basically kita mau menyamaratakan dengan warga-warga Solo supaya bisa makan di sini. Jadi jangkauannya itu dari yang kelas bawah sampai kelas atas, semua bisa makan di sini, Pak, gitu. Nah, kalau buka nih kita untuk sementara ini dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Cuman rencananya kita kan mau ada live music gitu-gitu ya, Pak. Otomatis harus lebih malam dong. Dan emang warga Solo tuh saya lihat kayak baru pada keluar tuh malam, Pak. Nyari angkringan itu ya kan, wedang-wedangan segala macam. Nah, emang konsepnya tuh malah rencananya pengen 24 jam gitu. Cuman untuk awal-awal ini kita planningnya 12 jam dulu saja. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam seperti itu. Kenapa mengambil menu sate ini, bukan yang lain? Aduh, itu sebenarnya awal konsepnya malah kita tuh mau buka kedai kopi, Pak, coffee shop gitu. Cuman yang pengen buka kedai kopi itu bukan dari saya sendiri, itu dari atasan saya. Nah, di sini saya meyakinkan kayak kita baca pasar dulu. Kita jangan asal main buka aja gitu. Karena saya bilang Solo memang kecil, tapi isinya banyak orang, Pak. Gitu. Jadi kita mencari dulu nih target pasarnya apa sih Solo tuh untuk di kuliner ya. Gitu. Saya menelaah Solo tuh kayak coffee shop memang ada dan banyak gitu. Cuman saya lihat sepi, Pak, pengunjung tuh. Orang tuh kebanyakan kalau ke kedai-kedai coffee shop itu butuh bekerja, buka laptop kah, rapat kah, meeting kah gitu. Nah, maaf, ketika saya cari yang untuk benar-benar esensinya nongkrong anak muda, itu lebih banyak di angkringan, Pak, saya cari tuh. Saya setiap angkringan tuh, Pak, banyak anak muda nongkrong.
pacaran lah, nongkrong lah, ya kan, kumpul-kumpul teman-teman lah, anak-anak motor itu kebanyakan diangkatkan Pak. Dan di coffee shop tuh hampir orang-orang yang menengah ke atas saja kalau saya lihat Pak di daerah Solo ini. Bahkan sampai ke sekelasnya coffee shop kecil pun itu yang ada di daerah Slamet Riyadi itu saya lihat kemarin itu juga yang isinya ya hanya orang-orang yang bentuk bawa laptop, meeting, live Zoom meeting segala macam dan seperti itu. Nah, ranahnya itu kan kita emang untuk mencakup dari kelas bawah sampai atas tadi gitu kan. Dengan targetnya ya udah kita akhirnya melihat bahwa oh Solo nih kalau udah masalah sate ini udah nggak buta Pak orang-orang Solo nih, kayak oh Solo tuh sate. Saya lihat karena di mana-mana sate tuh hampir ada Pak. Dan udah kayak Indomaret gitu loh Pak. Di mana-mana ada. Nah, ini di mana-mana sate juga ada gitu kan. Dari segelasnya kaki lima sampai restoran besar. Contohnya Pak Manto itu gitu kan. Nah, kita juga research tuh ke Pak Manto segala macam. Kita ke Pak Dahlan yang langganan Pak Jokowi. Itu memang enak Pak dagingnya. Dan tapi dari segi rasa ya mohon maaf ya. Cuman kalau daging itu kita belum nemuin kayak yang empuk nyaman digigit. Empuk nyaman dikonsumsi. Mereka tuh rame gara-gara trendingnya satu sisi lain didatengin Pak Jokowi gitu, didatengin sama ya kalau Pak Manto tuh artis-artis lah, orang-orang ternama gitu kan, jadi sekelasnya mereka langsung rame. Cuman kita nggak mau dobrak pasar itu Pak, kita mau dobraknya kita raut orang-orang sekitar Manahan dulu aja deh, sekitar satu Manahan ini ke Sate Rusuk Solo ini. Kita nggak pengen yang, maksudnya pengen sih tingginya tuh untuk semua Solo gitu kan, tapi untuk saat sekarang ini kita coba dulu aja dari Manahan gitu, satu Manahan ke SRS aja gitu, itu udah keren banget sih menurut saya. Jadi kayak kita ngebuat pasar sendiri, market sendiri, bahwasanya Sate Rusuk Solo itu ada menurut Pak. Terus yang diandalkan apa Mas? Nah, untuk membangun market kan butuh diandalkan ya dari segi apa nih, produk Pak mungkin. Nah gini, kita menguncinya di Sate Rusuk Solo ini mungkin kalau ngomongin masalah rasa dari kuah atau segala macam kita nggak bisa ngelawan Pak. Orang-orang tuh lidah nggak sama gitu kan. Jadi ada yang suka dominan lebih ke manis kah, ada yang suka dominan lebih ke pedas kah segala macam. Oke, kita kunci di situ, tapi kita lebih mempatenkan, kita lebih menguncinya lagi, daging kita harus empuk. Itu kuncinya. Orang datang. Ya, jadi kita kuncinya orang, saya mau ke Sate Rusuk lagi tuh gara-gara dagingnya empuk. Sudah, itu udah senang banget kita Pak. Kita setiap ada komplimen, ada orang makan di sini, kita selalu nanya, gimana dagingnya Bu? Empuk. Gimana dagingnya Pak? Empuk banget Mas dagingnya. Cuman kalau lebih dari gulanya agak kurang, kalau lebih manis segala macam, oh ya sudah enggak apa-apa. Gitu. Makanya kita sediain kecap di meja. Orang aja sendiri manisnya gimana. Gitu loh. Kita sudah membasic-basickan banget bumbu ini Pak gitu. Sekali lagi Pak, kita tetap menjaga cita rasa Solo, tapi kita mendesain lagi gitu dari segi produknya. Makanya kenapa Sate Rusuk itu sebenarnya Sate Rusuk itu kan bukan sate iga Pak. Rusuk itu kan rago tusuk artinya gitu loh. Jadi emang kita mendisplaynya ketika nyampe ke customer itu tanpa tusuk. Daging itu tuh sudah potong-potongan. Jadi orang tidak ada effort lagi makan di situ Pak. Orang tinggal nyaplok aja ngono loh. Pakai garpu sendok, akan pakai nasi, lep kelar gitu. Nah, mungkin kalau misalnya nanti bapak makan, kita juga di dalam piring itu ada pisang goreng itu Pak. Nah, orang bertanya-tanya di situ Pak, kenapa pakai pisang goreng? Nah, balik lagi itu, kita tetap cita rasa Solo, tapi kita bukan memodernisasikan, cuman kita memodif sedikit. Kita mau mengikuti ranah-ranahnya ke Sate Domba Afrika, yang dimana waktu itu kalau Sate Domba Afrika itu dimakannya sama pisang gitu kan. Pisang apa itu? Pisang raja, harus pisang raja, pisang tanduk Pak, maaf. Sate Domba Afrika itu kita mencoba mengcopy paste, tapi kita nggak copy paste semua. Itu tetap bumbu-bumbu dan cara masak itu Solo, tapi untuk pas sudah di plating, sudah didesain, itu kita coba desain kita sendiri Sate Rusuk Solo gitu. Pisangnya diapain? Pisang digoreng biasa Pak. Digoreng biasa, tanpa tepung, tanpa apa. Jadi pisang benar-benar fresh, kita potong, kita goreng, wes. Jadi side dish-nya kan loh Pak. Jadi kan kita kan kalau platingnya. Jadi kan kalau di Solo ini kan dia berani dengan kol ya Pak. Kupis kan loh. Nah, sudah kita ikuti. Nah, cuman kita desain dikit dari kita apa ya yang bikin menunjukkan bahwa ini tuh Sate Rusuk Solo, pisangnya. Kita kasih pisang, udah itu beda dari semua. Gitu loh. Pisang raja itu, pisang tanduk kan loh Pak. Nah, gitu. Kalau di sini apa aja fasilitasnya? Kita fasilitas di sini kita indoor smoking juga bisa. Kita juga kapasitas duduk yang banyak. Kita juga rencananya insya Allah kedepannya ada live music gitu. Tapi live music kita yang udah menyesuaikan orang-orang Solo saja gitu kan.
Nah, kita juga ada musola, wifi, ada musola di belakang Pak, ada. Nah, kita juga kamar mandi, kita insya Allah kita jaga terus bersih. Karena kenyamanan orang itu kan sekali lagi ketika orang makan pengen ke kamar mandi kan enaknya yang bersih, yang kering gitu ya Pak ya. Maka itu kita patenkan di situ Pak, kamar mandi itu harus bersih. Itu dijaga terus 24 jam. No. Kayak gini dong ya, memang sih sudah tidak pakai tusuk, sudah beda gitu kan. Cuman ketika kita kasih pisang seru nih. Orang kita ke Pak Dahlan, Pak Manto, Pak manapun tidak ada yang pakai pisang, tidak ada yang pakai pisang. Dan ketika kita serving pakai pisang, kaget orang, kok enak ya Mas? Oh, awalnya pas nyampe meja tuh kayak, kok pakai pisang sih Mas gitu kan? Monggo Bu dicoba. Pas dimakan sama daging, jadi perpaduan gurih manisnya daging, ketika temu pisang pun itu digoreng pakai minyak jadi gurih juga. Jadi pas Pak. Jadi suatu cita rasa yang baru di Solo gitu loh. Kita berani ngelawan situ Pak. Oke, kita sujud kepada Pak Manto, kita sujud kepada yang lain. Cuman kita juga bisa harus melawan dong. Dalam artian, oh ya sate rusuk inovasi. Kita bikin sesuatu yang baru segala macam. Gitu.